sudah dicoba. Hafal. Sudah selesai. Berkata Imam Hambali itu, semua hadis yang kau hafalkan hadis palsu. Astagfirullah, Imam. 10.000 itu semuanya palsu. Iya, palsu. Terus kenapa kau perintahkan aku menghafal hadis palsu? Untuk latihan. Baru latihan. Kenapa? Kalau kamu menghafal hadis sahih, nanti kamu menipu orang yang sesudahmu. Kalau seandainya hafalanmu lemah. Tuh, imam-imam zaman dulu, kalau mau jaga murid, begitu. Supaya terjaga syariah ini. Karena apa? Kalau muridnya tidak kuat hafalannya, bisa salah nanti muridnya lagi. Menipu, membawa kesesatan bagi muridnya yang selanjutnya dan selanjutnya. Sampai begitu penjagaannya. Dia adalah muridnya Imam Syafi'i. Dan dia berkata, 20 tahun aku mendoakan Imam Syafi'i setiap malamnya. Dan tidak pernah kutemukan seorang imam yang lebih berpegang kepada sunnah melebihi Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Al-Imam Syafi'i menjelaskan tadi kita hasanah 5. Ya, 5 bagian. Itu juga dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Al-Imam Nawawi di dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim mensyarahkannya. Yang pertama adalah bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib ini adalah hal-hal yang baru tapi manfaatnya wajib. Misalnya, orang dari luar bangsa Arab mau kenal Islam kan harus belajar bahasa Arab dulu. Dia mau syahadat harus tahu maknanya. Kalau nggak tahu maknanya kan nggak sah Islamnya. Berarti dia harus belajar bahasa Arab. Jadi wajib bahasa Arab. Padahal bid'ah. Nggak ada perintah dari Allah SWT dan Rasul dalam perintah yang jelas untuk mempelajari bahasa Arab. Saudara-saudariku yang memuliakan, demikian juga hal yang jelas-jelas sahih. Justru malah perbuatan. Kalau kita bertanya, yang pertama kali berbuat bid'ah itu siapa nih? Yang pertama kali berbuat bid'ah itu adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka itu panutan-panutan kita itulah yang pertama kali berbuat bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah tidak diperbuat oleh Khulafaur Rasyidin, tapi bid'ah hasanah diperbuat oleh mereka. Apa? Riwayat Sahih Bukhari. Sebelumnya saya bicara, sebelum saya teruskan, kita bicara mustalahul hadis sedikit lagi ya. Di dalam ilmu hadis ada yang disebut Imam Sab'ah. 7 imam periwayat hadis. Imam besar periwayat hadis. Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya. Imam Hambali, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Abi Dawud, Imam Muslim, dan Imam Bukhari. Dari 7 ini terpilih 6. Imam Hambali jatuh, yang 6 lebih kuat. Jadi kalau hadis diriwayatkan oleh 7 imam ini, hadis yang riwayat imam lain kalah kuat. Tapi diringkas lagi, jadi 6. Imam Hambali yang 1 juta hadis jatuh. Di bawahnya, apalagi yang atasnya. Ini yang paling bawah Imam Hambali, nomor 7. Di mana yang paling atasnya? Dari 6 ini terbagi 2. Yang disebut Kutubul Arba'ah. Imam Nasa'i, Tirmizi, Abi Dawud, dan Ibn Majah. Ini 4 lebih kuat daripada Imam Hambali dan imam yang lain. Ada Imam Hakim, ada Imam Tabrani, dan lainnya. Lalu di atasnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 orang ini kalau sudah Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, maka lebih kuat daripada yang lainnya. Nah, dari 2 ini ada yang lebih kuat, Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Sahih Bukhari yang paling kuat.
Maka orang ahli hadis mengatakan Sahih Bukhari itu adalah as-sahhul kitab ba'da Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim adalah Sahihul Bukhari. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Saudara-saudariku yang kemuliakan, di dalam Sahih Bukhari teriwayatkan perbuatan bid'ah hasanah yang diperbuat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yaitu berupa penjilidan Al-Quranul Karim. Waktunya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirin hadirat, kalau pesan-pesan berikut ini nggak tahu hukumnya bisa apa, jangan tanya saya, tanya Ustaz Agung. Ini kita improvisasi terhadap agama ini. Karena kita jelas harus mengakui bahwa orang-orang yang mendahului kita, umat-umat terdahulu lebih dekat dengan Al-Quran. Artinya mereka lebih dekat dengan kebenaran. Dan insya Allah apabila kita mampu mengikuti mereka secara rendah hati, insya Allah Allah akan menunjukkan jalan yang paling benar. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar. Ya, digelari Sayyidul Muhaddithin, rajanya para ahli hadis. Kenapa? Karena di masa itu para ahli hadis itu berkiblat kepada imam Muslim, ya, namanya Muslim, sebagai guru ahli hadis. Namun Imam Muslim sampai berkata beberapa muhaddits lainnya, walaupun orang belajar sampai ratusan tahun, tetap dia harus membuka sanad dari sanadnya Imam Muslim. Pasti dia butuh dengan sanad Imam Muslim. Sampai suatu hari Imam Muslim mempunyai satu masalah yang tidak ada jawabannya. Jawabannya nggak ada dan dia nyari kemana-mana, nggak ada jawabannya. Sampai orang berkata, ini ada satu orang di Bukhara sana, wilayah Bukhara, ahli hadis, namanya Muhammad bin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari. Dia ahli hadis, pemuda, masih muda. Berangkat ke sana Imam Muslim. Imam Bukhari ini ketika ditanya oleh Imam Muslim, dia hanya menjawab pertanyaan Imam Muslim seperti orang membaca surat Al-Ikhlas dengan mudahnya. Oh, itu gampang, dijawab aja. Sampai berkata Imam Muslim, "Da'ni an uqabbil rijlaik ya sayyidal muhaddithin." Izinkan aku mencium kedua lututmu, wahai raja ahli hadis. Imam Bukhari itu betul-betul pakar hadis yang betul-betul diakui dan khas, saleh. Sahih Bukhari itu ditulis di Masjidin Nabi SAW. Setiap satu hadis beliau masuk berwudu, wudu lagi, lalu menulis satu hadis, lalu masuk lagi. Itu Sahih Bukhari, kira-kira 6.000 hadis lebih. Ada 6.000 hadis lebih jumlahnya. Imam Bukhari di dalam riwayatnya menukil riwayat ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda didatangi oleh Khalifah, oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Tentunya kan khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah Abu Bakar, ini Ahlul Yamamah dibantai. Para orang-orang disebut kejadian Yamamah, yaitu pembantaian Ahlul Quran. Orang-orang yang hafal Quran dibunuhi saat itu terjadi. Ini gara-gara kejadian ini, para ahli Quran kita banyak yang dibunuhi. Ini sekarang Al-Quran belum dijilidkan. Saat itu Al-Quran belum dijilidkan.
Tidak ada perintah dari Allah dan dari Rasul untuk menjilidkan Al-Quran. Tidak ada. Kalau tertibnya dari Rasul. Ayat sekian ini taruh di surat Anu. Ayat sekian ini taruh di surat Anu. Ayat sekian ini taruh di surat Anu. Surat pertama taruh surat Al-Fatihah. Surat kedua taruh surat Al-Baqarah. Itu tertibnya dari Rasul. Tapi dijadikan satu, belum ada. Nggak ada perintahnya. Bukan belum ada. Nggak ada perintahnya dari Rasul. Al-Quran masih tertulis di tembok-tembok, di kulit onta, dan dihafal. Kebanyakan dihafal. Berkata Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, kalau kau tidak membukukannya, menjadikannya satu buku, orang-orang yang hafal Quran dibantai, Al-Quran dia dikenal orang, kau tanggung jawab lagi. Karena kau khalifah. Berkata Abu Bakar Siddiq, kau ingin aku berbuat hal yang tidak diperbuat oleh Rasulullah? Kau mau berbuat hal yang aku tidak berbuat, Rasulullah tidak berbuatnya, aku memperbuatnya. Rasul berkata Sayyidina Umar, lakinna wallah fihi khair. Tapi demi Allah ini adalah hal yang baik. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi salah seorang sahabat penulis, berkata, tolong tulis mulai saat ini engkau tulis Al-Quran, kalamullah. Dirikan diri. Berkata sahabat ini, engkau ingin aku menulis suatu riwayat yang tidak diperintahkan oleh Rasul, berbuat satu hal yang tidak diperintahkan oleh Rasul? Tapi ya awalnya aku begitu juga, sampai Umar bin Khattab menenangkan hatiku bahwa ini kebaikan. Maka aku pun memperbuatnya. Maka mulai saat ini tulis, mulai saat itu ditulis. Saudara-saudariku yang muliakan, kita akan lanjut sebentar lagi. Kita akan teruskan. Terima kasih Habib. Itulah tadi kita mendapatkan satu gambaran betapa Islam ini dibangun secara dewasa. Secara perlahan Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya. Dan secara rendah hati, masa-masa setelah sahabat menerima ilmunya pula, dan akhirnya sampailah kepada kita. Artinya Islam dibangun dengan sangat sempurna. Lantas sesungguhnya sudah tidak ada celah lagi bagi kita untuk menambah-nambahi sesuatu yang sudah dibenarkan oleh Allah. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Yeah.